Anjir. Ini adalah perantingan dengan teknik cutting ya sahabat. Dan untuk pemilihan cabang yang ingin dibesarkan, sahabat terlebih dahulu memilih cabang pertamanya. Itu di mana ya sahabat? Kalau cabang pertamanya di belakang seperti saya, maka ini cabang kedua kita letakkan di depannya sahabat. Dan ini sebagai cabang penerus, nanti kita los, kita besarkan lagi ya sahabat.
yang sekiranya lebih besar daripada cabang kedua ya sahabat. Dan terus seperti itu ya sahabat. Dan kalau teknik cutting ini ruasnya jangan terlalu panjang ya sahabat. Ini terlalu panjang, sebenarnya kurang bagus. Nanti kemungkinan kalau kurang pas dengan mahkota saya akan ulang ya sahabat. Tapi untuk sementara saya biarkan dahulu. Untuk teknik cutting, perantingan teknik cutting itu per ruas atau 2 ruas ya sahabat maksimal, jangan terlalu panjang. Ini per ruas saya cutting, per ruas saya cutting, begitu terus ya sahabat. Untuk sementara kadang memang saya memotong di 2 ruas ya sahabat, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan gagalnya tumbuh tunas, jadi saya lebihkan pemotongannya. Nanti kalau sudah pas, sudah menurut saya itu cukup baik, saya akan press lagi. Dan ini 2 ruas ya sahabat, 2 ruas, jadi maksimal 2 ruas kalau teknik cuttingnya sahabat, agar menyesuaikan daripada pohon mame yang kecil atau pohon sito yang kecil ya sahabat. Karena bagi saya ya sahabat, kalau untuk pohon mame atau sito itu saya mengalami kesulitan ya sahabat dalam membuat liukan atau lekukan pada ranting dengan kawat ya sahabat, karena sangat rapat. Jadi caranya saya menggunakan teknik cutting ya sahabat, dengan pemotongan per ruas. Dan untuk press akar juga saya bertahap ya sahabat, seperti apa yang pernah saya bilang dalam video-video sebelumnya. Press akar ini yang saya lakukan bukan untuk peremajaannya sahabat, ini adalah untuk penuaan menuju tahap berikutnya ya sahabat, untuk akar, agar akar mampu menyesuaikan daripada perantingan-perantingan pada pohon yang cukup lebat ya sahabat. Jadi saya membutuhkan akar yang memiliki percabangan-percabangan yang cukup banyak ya sahabat, seperti akar-akar sabut ini ya sahabat. Karena memang secara alami pohon sudah dapat menyesuaikan sendiri ya sahabat untuk memiliki percabangan-percabangan pada akar. Tapi itu bukan di atas ya sahabat, tapi di bawah pot yang besar. Dan untuk cutting ini saya ingin menyesuaikan daripada nanti di pot kecil percabangan-percabangannya ya sahabat. Kalau dalam masa proses tumbuh saya jarang melakukan cutting ya sahabat. Ini pohon sedang lagi masa-masa berbunga ya sahabat, lagi banyak bunganya, hampir di setiap cabang ada bunganya ya sahabat. Sebenarnya kalau lagi dalam masa berbunga itu pertumbuhannya mulai melambat ya sahabat. Kadang kita cutting juga kalau lagi masa bunga itu sangat lambat ya sahabat pertumbuhannya. Itu cabang tidak bisa berkembang pesat ya sahabat.
dan agak sulit untuk mengatasinya sahabat. Kalau lagi masa bunga kita harus menunggu sampai masa bunganya selesai, baru nanti kita cutting. Nah, setelah itu baru pohon akan mulai tumbuh normal kembali ya sahabat, cabang akan tumbuh normal kembali. Dan ini anak cabang bawah atau anak cabang yang paling bawah ini masih kurang proporsional ya sahabat, masih ingin saya besarkan lagi. Untuk proporsinya saya menyesuaikan daripada anak cabang atas ya sahabat, besarnya ia harus lebih besar daripada anak cabang atas. Gunting saya patah sahabat. Gunting cebolnya patah. Untuk video kali ini saya sudahi sampai sini ya sahabat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan daripada apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.